Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan anggota PP Muhammadiyah, para anggota Tanwir Muhammadiyah, serta hadirin yang kami muliakan. Tentu Rektor selaku panitia penerima dan anggota PP yang menjadi Ketua SC, Mas Mukti, Pak Dahlan selaku Ketua Panitia Pemilihan, dan Pak Marpuji selaku Ketua Panitia Pusat. Kita hari ini Tanwir terakhir dalam periode 2015-2020 dan insya Allah besok kita pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 untuk selanjutnya melaksanakan Muktamar sampai tanggal 20 November 2022. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penerima dan panitia pusat, SC, dan panitia pemilihan, serta seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, dan amal usaha, serta ortom, majelis, lembaga, dan biro yang telah berpartisipasi dan sepenuhnya menjalankan tugas untuk melaksanakan muktamar, termasuk di dalamnya Tanwir hari ini, sebagai amanat persyarikatan untuk membawa Muhammadiyah makin maju pada masa yang akan datang. Tentu setiap pelaksanaan muktamar selalu ada kekurangan seperti tadi dilaporkan oleh Pak Rektor, tetapi kekurangan itu adalah bagian dari bumbunya kita melaksanakan kegiatan yang selalu tidak ada kesempurnaan. Begitu juga dengan kami PP Muhammadiyah yang telah diberi mandat atau amanat selama 5 tahun dan berdasar 2 kali tanwir kita karena pandemi COVID-19 ditambah dengan 2 tahun, kita telah berusaha maksimal untuk melaksanakan program kegiatan, usaha, kebijakan, dan langkah-langkah yang diamanatkan Muktamar ke-47 di Makassar. Tetapi pada saat yang sama tentu kami pun mengakui ada kelemahan dan kekurangan, maka melalui forum Tanwir ini kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan hal-hal yang kurang sebagaimana mestinya. Tetapi semangat kami adalah semangat memajukan Muhammadiyah sebagaimana menjadi mandat muktamar yang lalu. Alhamdulillah kami sampai pada muktamar ini mencoba menjalankan amanat dengan semangat kebersamaan, membangun kepemimpinan kolektif, kolegial yang tersistem, di mana saya sebagai ketua umum yang diberi amanah hanyalah sejengkal dimajukan dan seinci ditinggikan, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dengan kekompakan, keutuhan, dan
kebersamaan dalam spirit ukhuwah yang berfondasi pada ruhani iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Selalu ada dinamika, tetapi dinamika itu dapat terkelola karena kami bersama dan kami berbagi. Yang kedua, kami memperoleh mandat untuk transformasi Muhammadiyah. Dalam program disebutkan hasil muktamar yang lalu, Muhammadiyah 5 tahun ke depan harus mengalami perubahan yang bersifat transformatif, menjadi lebih maju, menjadi lebih modern, menjadi lebih profesional dalam prinsip-prinsip misi Muhammadiyah, menjalankan dakwah dan tajdid yang menjadi identitas gerakannya. Alhamdulillah, kami menjadi saksi gerakan Muhammadiyah 5 tahun terakhir ini, dari jamaah, ranting, cabang, daerah, wilayah, dengan seluruh komponennya bergerak, berirama, dinamis, dan ada dinamika, tetapi semuanya membawa pada perubahan-perubahan ke arah yang bersifat kemajuan. Sampai kami memformulasikannya pada hari-hari jelang muktamar saja, tiada hari tanpa peresmian, tiada hari tanpa groundbreaking atau peletakan batu pertama, dan tiada hari tanpa kegiatan yang menunjukkan etos kemajuan Muhammadiyah. Hari kemarin pagi saya masih groundbreaking pembangunan 2 gedung Muallimin Muhammadiyah di kampus baru. Satu tindak lanjut dari bantuan PUPR, satu bangunan yang sama tinggi dan besarnya hasil dari kemandirian Madrasah Muallimin sendiri. Sampai saya berseloroh, mungkin pada hari pembukaan muktamar pun kalau tidak kita cegah akan ada peletakan batu pertama. Itulah Muhammadiyah. Dinamika ini lahir dari semangat untuk berubah tadi, semangat untuk transformasi, semangat untuk maju secara sistem. Dari Aceh sampai Papua dan kawasan seluruh Indonesia, tanpa saya bisa sebut satu persatu, dinamika itu hidup begitu rupa. Dan ini bukan soal fisik, tetapi ada ruh di dalamnya, ada jiwa di dalamnya, ada state of mind di dalamnya, yakni sebagaimana yang dipesankan oleh Kiai Dahlan, bahwa Muhammadiyah hari ini, kata beliau, akan berbeda dengan Muhammadiyah masa depan. Maka aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, dan titipan itu menjadi ghirah, menjadi roh, menjadi himmah bagi seluruh anggota kader dan pimpinan, dari pusat sampai ke tingkat bawah, bahkan ke mancanegara. Merawat ini
merawat nilai luhur ini sangatlah penting dan tidak mudah. Karena proses internalisasi nilai sekaligus juga pelembagaan nilai di tubuh Muhammadiyah harus terus kita langsungkan, harus kita jaga. Kita tahu bahwa dalam teori-teori organisasi tidak bertumpu pada teori lama yang mengikuti madhab Taylor, di mana organisasi hanya bertumpu pada soal manajemen, tetapi perkembangan baru menunjukkan bahwa paradigma organisasi berkembang kedua arah. Satu, pendekatan organizational identity, meletakkan identitas organisasi sebagai distinktif, bahkan sesuatu yang sentral, di mana organisasi itu punya kekhasan dan punya posisi penting bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya. Muhammadiyah dalam usia 110 tahun telah menjelma menjadi pergerakan yang melampaui organisasi dan bukan semata-mata organisasi. Yang dalam pergerakan itu terjadi persambungan atau integrasi antara value atau qimah yang hidup, yakni al-Islam dan kemuhammadiyahan yang melekat di dalamnya. Ada aktor, yakni kita semua, yang aktor itu dalam ciri khas gerakan Muhammadiyah melekat dengan sistem, bukan menonjol dalam personalitinya. Yang ketiga, institusi. Kita besar secara institusi, 173 perguruan tinggi, 120 rumah sakit, 263 klinik balai kesehatan, ribuan sekolah. Bahkan sekarang kita mengembangkan University Muhammadiyah Malaysia, Muhammadiyah Australia College, Aisyah ada TK Aba, pergerakan PCIM, PCIA. Bahkan amal-amal usaha kita bergerak bukan hanya di kancah nasional, tetapi secara internasional, yang semuanya itu berjalan dengan fungsi kelembagaan, bukan fungsi orang per orang. Dan kelembagaan itulah ciri dari sebuah pergerakan Islam atau pergerakan modern, di mana orang datang dan pergi, tetapi institusi akan terus awet sampai mungkin satu hari sebelum kiamat, jika organisasi itu mampu menghadapi tantangan zaman. Yang terakhir yang ingin perlu kami sampaikan, bahwa gerak Muhammadiyah saat ini dan ke depan tentu menghadapi banyak masalah dan tantangan baru. Apa yang kami sajikan lewat laporan program 5 tahun ke depan, risalah Islam berkemajuan, isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. 4 hal pokok itu juga menggambarkan bahwa 5 tahun ke depan adalah 5 tahun yang syarat dengan tantangan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah dari pusat sampai ke bawah. Maka dalam menghadapi gelombang tantangan globalisasi, modernisasi abad 21, revolusi IT, kemudian juga dinamika geopolitik, ekonomi, budaya global sampai ke regional yang mempengaruhi domestik atau nasional dan lokal, semuanya harus dihadapi oleh organisasi manapun
termasuk Muhammadiyah yang menjadi organisasi Islam modern terbesar. Maka hal-hal pokok perlu menjadi perhatian kita ke depan. Satu, orientasi tadayun kita, orientasi keagamaan kita, atau menanamkan nilai-nilai religiusitas keislaman kita harus semakin kokoh, mencerdaskan, meneguhkan, dan mencerahkan sebagaimana perspektif Islam berkemajuan dan risalah pencerahan hasil dari muktamar di Yogyakarta 2010 dan Tanwir di Bengkulu. Masyarakat kita sekarang banyak yang haus akan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual yang dalam lalu lintas paham keagamaan, baik di tubuh umat Islam maupun di agama lain, begitu luas spektrumnya. Muhammadiyah ke depan harus hadir, menanamkan nilai-nilai Islam yang meneguhkan tetapi juga mencerahkan, yang menanamkan purifikasi yang kaya sekaligus juga dinamisasi yang membawa pada kemajuan. Pada saat yang sama juga kita harus memperkuat basis jamaah, basis akar rumput, masjid musola kita sebagai benteng dari keberadaan umat dan bangsa. Bila mana akar rumput kita, jamaah kita, musola kita, dan kegiatan-kegiatan komunitas kita di bawah mengalami floating mess, mengalami ketercerabutan di tengah gelombang perubahan saat ini, bukan hanya Muhammadiyah, tapi umat Islam dan umat beragama dan kehadiran agama-agama juga akan ikut tercerabut. Maka ke depan di tengah globalisasi yang begitu melintas batas sekalipun, orang sekarang kembali pada meneguhkan komunitas akar rumput atau komunitas jamaah. Dan dengan itu insya Allah Muhammadiyah akan semakin luas keanggotaannya, daya afiliasinya, dan sekaligus juga memiliki daya jelajah yang luas untuk berdakwah dan mengembangkan misi tajdid. Yang ketiga yang perlu kita perkokoh adalah reformasi organisasi dan kaderisasi. Organisasi kita sudah terbilang modern, tetapi saat ini harus makin beradaptasi dengan teknologi IT yang semakin canggih. Alhamdulillah kita ke depan dan di depan. Pemilihan di Tanwir maupun Muktamar itu sudah full e-voting. Inilah pelopor pertama organisasi yang menerapkan sistem itu. Kita tidak pernah cemas dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Di balik sistem itu ada trust, ada amanah, ada integritas warga, kader dan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Maka yang diperlukan adalah reformasi organisasi yang semakin canggih, juga kaderisasi. Kami di pusat, kita semua di wilayah daerah, datang dan pergi sebagaimana hukum sunatullah. Tidak ada yang abadi, termasuk dalam soal posisi dan jabatan. Dan kita diajari oleh Muhammadiyah, jangan mencari jabatan. Sekali diberi amanah, tunaikan dengan baik. Dan ketika tidak diberi amanah, tetap berkhidmah. Ketika tidak diberi amanah, tetap berkhidmah. Pesan itu meniscayakan gelombang baru pembinaan kader sumber daya manusia yang begitu rupa harus kita beri jalan ke depan. Ada 64% generasi milenial, generasi Z
dan generasi post Z yang alam pikirannya mungkin berbeda dari kita. Bahkan konon sekarang sebagian kecil mulai ragu tentang agama, mulai ragu tentang keberadaan ormas-ormas keagamaan. Disitulah pentingnya kita kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang harus terencana dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah integrasi antara amal usaha dan pengembangan dan kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Kita punya modal besar yang tidak dimiliki oleh ormas lain, yakni amal usaha. Dengan amal usaha yang maju, persyarikatan ikut maju. Dengan persyarikatan yang maju, amal usahanya juga maju. Muhammadiyah justru dihargai karena kekuatan amaliyah lewat amal usahanya yang inklusif untuk semua. Ketika yang lain boleh jadi masih berbicara Islam rahmatan lil alamin, tapi kita buktikan Islam rahmatan lil alamin itu lewat amal usaha untuk semua. Tapi ke depan juga perlu kekuatan baru, yakni pilar ekonomi yang terintegrasi dengan amal usaha dan pengembangan gerakan Muhammadiyah. Di negeri manapun, satu di antara kekuatan strategis yang menentukan perjalanan sebuah bangsa adalah ekonomi. Ekonomi mempengaruhi politik. Karena itu, dengan ekonomi yang kuat, umat Islam yang mayoritas masih du'afa mustad'afin, mayoritas yang masih kurang kualitas, kita angkat martabatnya menjadi umat yang yadul ulia, bukan umat yang yadus sufla. Dan Muhammadiyah punya panggilan sejarah yang paling ditunggu oleh umat. Insya Allah kita akan mampu menggerakkan itu, tentu secara sistemik, perlahan tapi pasti, tanpa perlu ingin instan. Dan yang terakhir, peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Muhammadiyah membangun keseimbangan dalam 3 ranah gerakan itu. Bagaimana umat kita bisa maju, tetapi bangsa maju, dan peran kesemestaan atau peran global juga bisa kita jalankan secara tersistem. Saya yakin bahwa dengan 3 peran di mana isu-isu strategis kita bicara soal itu, kita akan mampu menjalinnya menjadi peran strategis Muhammadiyah ke depan, karena modal utamanya sudah kita miliki, yakni prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah yang membumi di negeri tercinta, tetapi mengembangkan kosmopolitanisme Islam yang rahmatan lil alamin, tanpa tercerabut dari keislaman dan keindonesiaan. Semoga tanwir ini menjadi tanwir yang sebagaimana namanya, lembaga permusyawaratan yang cerah, mencerahkan, bermartabat, uswah hasanah, dan membawa kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk esok hari kita memulai muktamar dengan semangat yang sama. Jadikan dan jaga muktamar besok tetap menjadi yang bermartabat, uswah hasanah, dan membawa kemajuan bagi persyarikatan umat dan bangsa. Dan dengan ketulusan kita bersama, mari kita buka tanwir ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.